masyarakat kita di Indonesia ini berbeda dengan masyarakat di luar negeri seperti itu, Mbak. Kalau di luar negeri ada suatu bandara, mereka akan menjauh dari bandara itu kayak gitu. Sedangkan masyarakat kita ada suatu bandara, mereka akan mendekat. Nah, akan mendekat, akan membangun apa aja di wilayah bandara tersebut seperti itu. El Podcast Bandara Kuala Pembuang, ready for takeoff. Halo Sobat Aviasi semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube kita Bandara Kuala Pembuang. Perkenalkan, saya Ana Dalikah. Pada kesempatan hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Inspektur Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 7, yaitu Pak Dede Gunaifi. Halo Pak Dede. Halo, selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah, sangat baik ya Pak. Sangat baik. Alhamdulillah. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak dan semangat terus. Siap Mbak. Oke Pak, pada kesempatan kali ini boleh saya minta waktu Bapak untuk berbincang santai. Ya kita akan mengobrol mungkin ke depannya berbicara seputar tentang otoritas bandar udara. Oke, siap. Baik, mungkin kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama nih Pak. Apa nih pertanyaan? Oke Pak. Siap. Bapak perjalanannya dari Balikpapan berarti ya Pak? Iya, dari Balikpapan. Dari Balikpapan. Dari Balikpapan menuju Kuala Pembuang. Menuju Kuala Pembuang. Ya. Gimana Pak perjalanannya Pak dari Balikpapan ke Kuala Pembuang? Ya, luar biasa Mbak. Jadi untuk ke Kuala Pembuang sendiri kan kita harus menempuh perjalanan dari Balikpapan itu harus ke Surabaya dulu Mbak. Jadi dari Surabaya kita baru ke Sampit. Nanti dari Sampit baru perjalanan darat ke Kuala Pembuang. Karena kan Kuala Pembuang ini kan tidak setiap hari ya ada penerbangan seperti itu. Nah itu jadi luar biasa tapi enak sih lihat pemandangan di jalan selama perjalanan dari Sampit ke Kuala Pembuang luar biasa enak. Bagus sekali pemandangannya. Masya Allah, tentunya perjalanannya tidak pendek ya Pak, sangat jauh ya Pak. Terima kasih banyak Bapak sudah mau datang nih ke Kuala Pembuang yang pastinya perjalanan yang sangat ditempuh sangat jauh. Oke Pak, saya mau tanya boleh ya Pak ya? Oke. Ini sudah berapa kali Bapak melakukan perjalanan ke Kuala Pembuang? Ke Kuala Pembuang itu, sudah sering ya saya ke Kuala Pembuang itu. Sekitar 5 atau 6 kali saya sudah pernah melakukan pengawasan di Kuala Pembuang seperti itu. Dari dulu zaman kita masih pakai baju abu-abu, sampai sekarang sudah baju putih. Sudah lebih lah dari 5 kali saya melakukan pengawasan di Bandar Udara Kuala Pembuang. Oke, kita mau masuk ke pertanyaan inti nih pemirsa di rumah. Boleh ceritakan sedikit Pak tentang peran utama otoritas Bandara Wilayah 7 di dunia penerbangan Indonesia? Peran utama ya Mbak ya, kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 7. Jadi gini Mbak, kantor otoritas itu dibentuk disesuaikan dengan PM 41 tahun 2011. Jadi fungsi utama kantor otoritas Bandar Udara adalah melakukan pengawasan dan pengendalian di bandar udara seperti itu. Untuk kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 7 sendiri, kan kantor otoritas Bandar Udara itu ada 10 di Indonesia. Seperti itu dari Jakarta 1, Medan, otoritas Bandar Udara otoritas Bandara 2, Surabaya otoritas Bandar Udara 3, terus Bali otoritas Bandar Udara 4, Makassar 5, terus 6-nya Padang, 7 kita Balikpapan, 8 Manado, 9 Manokwari, 10 Merauke. Jadi tugas pokok kita, tupoksi kita adalah melakukan pengawasan dan pengendalian di bandar udara itu sendiri. Kayak gitu Mbak. Oke, baik. Seperti itu. Siap, terima kasih banyak Bapak jawabannya. Pastinya tujuan Bapak dari Balikpapan ke Kuala Pembuang ini ada beberapa agenda ya. Kalau boleh tahu dalam rangka apa nih, kegiatan apa Bapak datang dari Balikpapan ke Kuala Pembuang? Nah itu ya, sebagai tupoksi kita yang saya sampaikan tadi ya Mbak ya. Jadi kami dari kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 7 ini, kami kan menaungi 26 bandara Mbak. 26 bandara yang sudah bersertifikat maupun yang beregister seperti itu, 26 bandara.
Jadi kami melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap bandara-bandara tersebut. Nah, jadi salah satunya di Kuala Pembuang ini. Di Kuala Pembuang ini agenda kami adalah untuk melakukan pengawasan. Pengawasan berupa inspeksi. Jadi dalam pengawasan itu ada melakukan inspeksi dan monitoring seperti itu, Mbak. Jadi kami melakukan dalam pengawasan untuk di Kuala Pembuang, kami melakukan inspeksi, inspeksi tahunan kami. Jadi kami dalam 1 tahun itu adalah kita melakukan inspeksi, nanti kita akan melakukan monitoring seperti itu terhadap bandar udara sendiri. Bandar udara sendiri kita di situ untuk pengawasan ini kita akan melihat kepatuhan daripada bandar udara sendiri dalam menerapkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan seperti itu. Baik, Bapak. Berarti untuk kegiatan ini sendiri sudah setiap tahunnya selalu Bapak laksanakan ya, Pak? Ya, Oke. kita harus laksanakan dari kantor otoritas. Makanya kami dari kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 7, setiap tahun kita melakukan yang namanya inspeksi, gitu, inspeksi dan monitoring terhadap bandar udara. Oke, Pak. Dalam 1 tahun itu kan selalu melakukan inspeksi. Kalau boleh tahu dalam 1 tahun itu berapa kali ya Pak melakukan inspeksi, khususnya di Kuala Pembuang sendiri? Untuk melakukan inspeksi itu kita minimal 1 kali, Pak. Minimal 1 kali kita melakukan inspeksi seperti itu. Jadi biasanya kita setelah melakukan inspeksi, 6 bulan kemudian kita lakukan monitoring terhadap hasil daripada inspeksi kita itu sendiri seperti itu. Baik, terima kasih Bapak jawabannya. Oke Pak. Dalam perkembangan suatu daerah, apa aja dampak perkembangan tersebut terhadap keselamatan penerbangan di suatu bandar udara? Nah, ini mungkin sesuai ya dengan bidang saya. Saya sebagai inspektur bandar udara terkait dengan pertanyaan dari Mbak Ana tadi tentang perkembangan suatu daerah ya. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat kita di Indonesia ini berbeda dengan masyarakat di luar negeri seperti itu, Mbak. Kalau di luar negeri ada suatu bandara, mereka akan menjauh dari bandara itu kayak gitu. Sedangkan masyarakat kita ada suatu bandara, mereka akan mendekat. Nah, akan mendekat, akan membangun apa aja di wilayah bandara tersebut seperti itu. Jadi perkembangan suatu daerah itu kita sebagai kantor otoritas bandar udara harus mengendalikan perkembangan itu, Pak. Apalagi terhadap bangunan-bangunan tinggi. Bangunan-bangunan tinggi pasti nanti kalau misalnya daerah itu berkembang, pasti akan ada bangunan-bangunan tinggi, baik itu tower-tower telekomunikasi maupun gedung-gedung seperti itu. Makanya kami dari kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 7 dalam hal ini melakukan pengendalian terhadap perkembangan suatu daerah tersebut. Jadi kita berkolaborasi dengan Pemda setempat, dengan perizinan Pemda setempat bahwa sebelum mereka menerbitkan izin untuk mendirikan bangunan-bangunan tinggi, para pemilik bangunan tersebut harus melakukan yang namanya permohonan rekomendasi ketinggian kepada kantor kami, kepada kantor otoritas bandar wilayah 7, agar kami bisa mengendalikan benda tumbuh. Benda tumbuh itu bukan hanya pohon, tapi juga bangunan, ya, seperti itu, Mbak. Jadi dari pihak pengembang ataupun pemilik bangunan harus mempunyai rekomendasi dari kantor otoritas bandar udara wilayah 7 terlebih dahulu sebelum mereka melakukan pembangunan agar area bandara itu terlindungi seperti itu dari radius KKOP seperti itu. KKOP adalah kawasan keselamatan operasi penerbangan, di mana jaraknya radius KKOP itu sendiri adalah 15 km, Mbak, dari bandar udara. Jadi bukannya kita melarang pembangunan suatu daerah atau orang untuk membangun kita larang seperti itu, enggak. Jadi kita kendalikan seperti itu, kendalikan ketinggian-ketinggian bangunannya agar semuanya berjalan lancar, baik itu penerbangan bisa selamat seperti itu, dan orang dapat berinvestasi dengan baik untuk membangun wilayah tersebut seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Terkait dengan keselamatan nih Pak, ya. Apa saja tanggung jawab utama dari sebuah otoritas bandara dalam menjaga keselamatan dan kelancaran operasional bandar udara? Tanggung jawab utama? Ya, itu seperti yang saya sampaikan tadi di awal, Mbak. Jadi tanggung jawab kita yaitu kita selalu melakukan pengawasan terhadap bandara-bandara kita agar kita bisa melihat kepatuhan daripada bandara itu sendiri,
mereka patuh tidak atas aturan-aturan yang ada seperti itu. Jadi apabila bandara tersebut tingkat kepatuhannya tinggi terhadap peraturan, insya Allah bandara tersebut akan terjamin untuk keselamatan maupun keamanannya seperti itu. Amin. Berarti ini kan bukan kali pertama Bapak ya datang ke Kuala Pembuang ini. Ya. Mungkin ada beberapa pengalaman nih Pak. Ya. Boleh diceritakan nggak Pak pengalaman dari yang sebelumnya sampai sekarang ini, mungkin ada terkait dengan perubahan atau perkembangan yang ada di Bandara Udara Kuala Pembuang tentunya. Untuk Kuala Pembuang sendiri, kalau saya paling senang sebenarnya, jujur saya paling suka kalau apabila saya ditugaskan untuk ke Kuala Pembuang ya. Bukan berarti apa ya. Jadi mulai dari perjalanannya sangat mengasihkan, meskipun jauh gitu ya. Tapi sangat mengasihkan untuk ke Kuala Pembuang itu sendiri. Terus yang kedua tentang ini teman-teman yang di Kuala Pembuang ini, tim-tim. Jadi habis kita melakukan pengawasan, jangankan kita sebelum kita melakukan temuan, terkadang teman-teman ini sendiri kita sampaikan apa yang akan menjadi temuan pun mereka langsung sudah respect Mas kayak gitu. Mereka respect langsung, Pak, kita selesaikan hari ini ya Pak ya. Atas hasil temuan-temuan itu kayak gitu kan. Jadi kita membawa hasil ke Balikpapan itu dengan ini kalau bisa sih jangan ada temuan seperti itu Mbak. Jadi kita sudah sampaikan nih ada ini kita adakan pertemuan awal bahwa nanti ada temuan-temuan seperti ini. Mereka langsung menyelesaikan, Pak kita selesaikan hari ini ya Pak ya atas temuan-temuannya gitu. Apabila ini tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar seperti itu. Tapi apabila membutuhkan biaya yang dana yang lebih besar, maka dari pihak PPU Kuala Pembuang meminta waktu untuk melakukan penyelesaian. Tapi alhamdulillah diselesaikan. Jadi setelah kita melakukan inspeksi, kita adakan berita acara, laporan tentang temuan-temuan, itu biasanya dari teman-teman Kuala Pembuang langsung respect untuk membuat tindak lanjut seperti itu. Tindak lanjut penyelesaian atas temuan-temuan tersebut. Makanya saya untuk ke Kuala Pembuang sendiri saya merasa senang sekali Mbak dengan teman-teman Kuala Pembuang. Makanya tadi ini kan hari ini saya dijadwalkan untuk melakukan inspeksi dan monitoring. Dan alhamdulillah untuk monitoringnya sendiri Kuala Pembuang itu nil. Tidak ada karena sudah diselesaikan oleh Kepala Kantor Bandar Udara Kuala Pembuang itu sendiri dengan tindak lanjutnya seperti itu. Wah, sangat luar biasa sekali ya Pak. Terima kasih banyak Bapak. Yeah. Sistemnya sangat satset, gerak cepat. Gerak cepat, mantap. Kuala Pembuang memang the best lah gitu. Oke Bapak, terima kasih banyak Bapak telah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kita pada hari ini. Yeah. Mungkin sebelum saya tutup, ada hal-hal yang ingin Bapak sampaikan kepada rekan-rekan di rumah? Ya, kepada teman-teman di UPBU Kuala Pembuang, saya hanya menyampaikan pesan aja. Selalu updating terhadap aturan-aturan. Jadi jangan sampai tidak mengetahui aturan-aturan yang terbaru. Jadi agar bisa melakukan pemenuhan terhadap aturan-aturan tersebut seperti itu. Dan kepada UPBU Kuala Pembuang sendiri, saya meminta untuk selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mempromosikan daerahnya agar para wisatawan atau semua untuk dapat berkunjung ke Kuala Pembuang ini sendiri. Dengan seperti itu kan mereka akan menggunakan moda transportasi pesawat. Nah, dan dengan seperti itu juga maka insya Allah penerbangan di Kuala Pembuang akan meningkat seperti itu. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak. Pastinya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dede sudah berkenan hadir di podcast kita pada kali ini. Semoga Bapak sehat terus, amin. Semangat terus, dan jaya selalu. Jaya selalu, amin. Siap, Mbak. Terima kasih Mbak Ana. Oke, sama-sama Bapak. Oke, untuk teman-teman di rumah, terima kasih telah menyimak video kita dari awal sampai terakhir. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube kita Bandara Kuala Pembuang. Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen, dan di-share ke teman-teman kalian. Dan ditunggu konten-konten kita selanjutnya, jangan sampai ketinggalan. Jika teman-teman di rumah memiliki kritik maupun saran, bisa langsung komen di kolom komentar kita, YouTube Bandara Kuala Pembuang maupun Instagram kita. Baik, saya akhiri. Terima kasih semuanya untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga teman-teman di rumah sehat selalu. Saya akhiri.
Bye-bye, see you! Air Podcast Bandara Kuala Lumpur, ready for takeoff.